namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Juga tidak luput kepada pengurus masjid, ketua, dan juga anggota-anggota yang lainnya. Dalam hal ini tidak mengurangi rasa takzim kepada pengurus. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya, Allah taala kembali mengumpulkan kita dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita menjalankan ibadah, mengerjakan sholat fardu maghrib berjamaah. Juga kita lanjutkan duduk di majelis ta'lim ini menjelang isya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan keberkahan dan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat duka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, di mana malam ini kita masuk kepada hikmah yang berikutnya, yaitu hikmah yang ke-49 dari Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kita langsung saja karena waktu sholat isya agak cepat, di mana bunyi hikmahnya adalah la ya'zumu zanbu indaka 'azamatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala. Saya ulangi lagi. La ya'zumu zanbu indaka 'azamatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala, yang artinya adalah tidak boleh besarnya satu dosa di sisi engkau akan sebagai besar yang mencegah, yang menegah akan engkau daripada berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man 'arafa rabbahu istaghara fi janbihi karami dzanbih. Maka bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya, dia menganggap kecil dosanya pada sisi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini pengarang memberikan wejangan kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa besar satu dosa bila mana kita menganggap besarnya dosa kita itu membuat kita ini tidak bisa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau misalkan kita menganggap dosa kita ini besar tetapi kita tidak berburuk sangka kepada Allah, silakan. Tapi bila mana kita menganggap dosa besar kita yang kita miliki membuat diri kita ini berburuk sangka dengan Allah Ta'ala lantaran dengan besarnya dosa itu yang tidak boleh, itu yang dilarang. Maka bahwasanya orang-orang yang arif billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang mana mereka itu menganggap kecil dosa mereka yang mereka miliki itu bila mana si dosa tadi dihadapkan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, setiap kita manusia yang memang tidak dimaksum, yang memang kita ini bukan malaikat dan bukan pula nabi dan rasul, pasti di tiap-tiap kita manusia ini tidak lepas daripada berdosa.
dan kita perlu merasa bahwa diri kita ini berdosa. Bila mana kita menganggap bahwa diri kita ini tidak berdosa, apakah kita malaikat? Bukan. Apakah kita nabi? Bukan. Nah, perlu kita menganggap diri kita ini berdosa. Tetapi di dalam kita menganggap bahwa diri kita ini berdosa, jangan sampai anggapan dosa yang kita miliki itu, sekalipun adalah dosa besar, mencegah, menghambat berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menyebabkan bertambahnya dosa pada diri kita. Karena orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Tuhannya, dia berbaik sangka dengan Allah sekalipun besar dosa yang dia miliki. Dosa yang besar itu bila mana berhadapan dengan kemurahan Allah, itu akan menjadi kecil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarahnya adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, janganlah dosa itu dianggap besar. Apabila menganggap besar itu dosa, membawa buruk sangka kita kepada Allah, itu dilarang. Karena bagaimanapun besarnya dosa yang kita miliki, apabila berhadapan dengan kemurahan Allah, itu akan menjadi kecil, dan bahkan kita tidak memiliki dosa, hilang sama sekali dosa itu. Oh, kalau begitu di sini kita memandang dua sisi. Bila mana kita melihat orang-orang yang memang terjerumus di dalam maksiat, kita perlu memandang mereka dengan dua pandangan, seperti pedang yang bermata dua. Yang pertama adalah dengan pandangan qaharnya Allah, yang kedua dengan pandangan jamalnya Allah. Bila mana kita melihat orang yang sedang berbuat dosa atau diri kita yang sedang terjerembab dalam dosa, perlu kita menanamkan bahwa yang kita lakukan ini salah. Bisa saja mendapat azab Allah, dan syariat melarang melakukan yang kita lakukan. Contohnya main judi, contohnya berzina, contohnya minum khamar. Wajib kita mengatakan itu perbuatan salah, dan wajib pula kita mengatakan bahwa itu adalah mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain, di dalam hati kita, di sisi lain di dalam hati kita patut kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dosa yang aku lakukan atau dosa yang orang lain perbuat itu bisa hilang dan bisa kecil bila mana itu dosa berhadapan dengan kemurahan Allah ta'ala. Dari sini kita memandang bahwa kita jangan merasa mulia bila mana di badan kita ini penuh dengan khidmat kepada Allah, penuh dengan berbuat taat kepada Allah, penuh dengan berzikir kepada Allah, penuh dengan berpuasa, penuh dengan mengerjakan sholat. Semua kebaikan ada pada diri kita. Jangan menganggap diri kita ini mulia, tapi kita wajib meyakini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan mulia. Sholat, berzikir, puasa. Karena apa? Hubungannya adalah dengan Allah. Tapi kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita ini adalah mulia, bahwa diri kita ini adalah sempurna. Bila mana menganggap diri kita ini sempurna, itu yang dicegah dan itu yang dilarang oleh agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita melihat orang-orang yang selalu berbuat maksiat, jangan menganggap mereka itu adalah ahli neraka. Jangan menganggap mereka itu adalah orang-orang yang ahli daripada jauh kepada Allah. Karena kita tidak tahu akhir hayat mereka,
bila mana Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada mereka, siapa tahu mereka itu menjadi kekasih Allah Ta'ala, menjadi aulia Allah yang tinggi tingkatannya di sisi Allah Ta'ala. Karena Nabi pernah bersabda, Nabi pernah berdoa, bahwasanya doa Nabi itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah kepada kaumku, di mana mereka itu sesungguhnya tidak mengetahui. Hidayah itu terserah Allah kepada siapa saja. Allah berhak untuk meletakkan itu hidayah. Bahkan Nabi SAW berdoa, di dalam satu doanya beliau menyimpan harapan, semoga pada rahim-rahim, pada sulbi-sulbi orang-orang yang ingkar kepada Allah seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, semoga lahir dari sulbi mereka itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada Abu Jahal, anak keturunannya menjadi orang besar, sahabat Nabi ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu kita menganggap manusia itu hina, manusia itu adalah rendah bila mana mereka terjerembab dan terjerumus pada maksiat. Namun kita mengatakan di dalam diri kita, dan wajib kita mengatakan di dalam hati kita, bahwa dosa itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, isti'zamu zanbin ala wajhaini ahaduhuma ay yasta'zima zanbun fayahmiduh ala taubati fawran wa yuhsina bihi bi an wa yuhsina dhanna bihi bi anna Allah Ta'ala ma arada bihi illa khaira wa anna Allah Ta'ala yaqbalu tawbah 'abdah wa hadha mahmudun wa min alamati imanin 'abdin wa hayatil qalbi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law adnabtum hatta tablugha khatayakum 'anana as-sama summa tubtum lataballahu alaikum. Menganggap besarnya dosa itu ada dua macam. Di dalam kita menganggap dosa diri pada diri kita ini besar, ada dua macam. Yang pertama, bahwa kita menganggap dosa kita ini besar dengan catatan bahwa kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, silakan kita menganggap kita memiliki dosa besar, kita memiliki dosa yang sangat besar, tetapi catatannya adalah satu, kalau kita menganggap bahwa diri kita ini memiliki dosa besar, fauran ala taubah, bersegera atas taubat kepada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, bila mana kita menganggap diri kita ini memiliki dosa besar, wa yuhsanna dhanna bihi bi anna Allah Ta'ala ma arada bihi illa khaira, hendaklah kita berbaik sangka dengan Allah Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menghendaki pada diri kita ini melainkan kebaikan. Dua, boleh kita menganggap diri kita ini dosa besar dengan catatan yang pertama bersegera taubat, yang kedua kita berbaik sangka dengan Allah bahwa tidaklah Allah Ta'ala menghendaki atas diriku melainkan itu ada kebaikan. Walaupun kita sedang melakukan maksiat, kita wajib berbaik sangka kepada Allah, maksiat yang aku lakukan ini tidaklah Allah kehendaki pada diriku melainkan kebaikan. Maksudnya adalah bila mana kita ini tidak pernah maksiat, tidak pernah berdosa sama sekali, yang ditakutkan apa adalah ujub, merasa bahwa diri tidak pernah berbuat dosa, merasa diri selalu melakukan kebaikan, merasa diri selalu berada dalam ketaatan. Maka bila mana kita terjerumus dalam satu maksiat lalu bertaubat kepada Allah,
sebenarnya maksiat itu adalah kebaikan yang Allah jatuhkan pada diri kita. Agar apa? Supaya kita tidak pernah ujub, agar supaya kita ini tidak merasa bahwa diri kita ini tidak pernah memiliki dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Siti Aisyah pernah ditanya, "Ya Aisyah, mata rajul yaqulu ya mata rajul musi'a?" Qalat, "Al-'ujbu bin nafsi." Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, kapankah seseorang itu dikatakan manusia yang paling jahat? Ketika seseorang itu ujub pada dirinya, menganggap dirinya adalah baik. Kalau tiap hari kita ibadah, tiap hari kita berpuasa, tiap hari kita berzikir, bagus. Tapi bila mana di dalam diri kita itu ditancapkan oleh iblis merasa paling tidak pernah berbuat dosa, itu berbahaya. Maka di sisi lain, ma arada bihi illa khaira, Allah menjatuhkan pada diri kita ini dosa, mungkin barangkali Allah Ta'ala agar supaya menjaga kita ini, supaya kita tidak terjerumus pada keujuban, agar supaya kita ini tidak terjerembab pada keujuban, dan agar supaya kita ini merasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ibadah terus kita tiap hari, bagus, dan itu dianjurkan oleh agama. Kalaulah berzikir terus kita kepada Allah, tapi tidak ada baik sangka kita kepada Allah, datang balak mengeluh, datang sakit mengeluh, percuma. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwasanya tiap-tiap lampu itu dipadamkan oleh angin, dan tiap-tiap amal ibadah seorang yang melakukan ibadah itu akan rusak bila mana diterpai oleh ujub. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, silakan kita ibadah, silakan kita puasa, silakan kita berzikir, perintah Allah. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa diri kita ini adalah manusia yang sempurna, yang timbul pada diri kita ini adalah ujub. Jangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwasanya yang kedua, bila mana kita memiliki dosa dan merasa bahwa kita berdosa, tapi kita beranggapan bahwa berbaik sangka kita dengan Allah, dan tidak ada yang Allah kehendaki pada diri kita ini, yaitu adalah kebaikan, maka itu adalah anggapan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyaqbala taubatu wa ayyaqbalallahu wa anna Allah ayyaqbalu taubah abdah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya. Wa hadza mahmudun wa min alamati imani 'abdin wa hayati qalbin. Ini adalah anggapan yang bila mana dia menyimpan anggapan baik sangka kepada Allah, dan bila dia terjatuh di dalam satu maksiat segera dia bertaubat, ini adalah yang dipuji. Min alamati iman, dan tanda orang ini beriman, dan tanda hatinya itu adalah hidup. Jadi yang pertama apa? Orang yang melaksanakan dosa dan dia merasa dirinya itu dosa besar, memiliki dosa besar, dua macam. Yang pertama, dia menganggap dia berdosa besar tapi bersegera bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua adalah dia itu beranggapan dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah menerima taubatnya. Ini adalah tanda daripada orang yang beriman dan tanda hatinya hidup. Wa hadza mahmudun, dan ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Bila mana kita melakukan ibadah kepada Allah, bila mana kita berzikir kepada Allah, buruk sangka kita kepada Allah, tidak ada sangkaan baik kita kepada Allah, itu bisa menyebabkan hati tidak hidup, itu bisa menyebabkan hati kita mati. Yang baiknya bagaimana ibadah dan berzikir kita, melakukan ibadah sembari kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau adnabtum hatta tablugha khatayakum anana sama, summa tubtum lataballahu alaikum." Kalaulah andai kata kalian itu memiliki dosa, kata Nabi, hingga dosa itu memenuhi langit dan bumi, kesalahan-kesalahan itu, lalu bertaubat, lataballahu alaikum, niscaya Allah Ta'ala menerima taubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di sini di Al-Hikam ini ada keterangan, wa ta'ammal qadiyatul ladzi qatala 99 nafsan summa sa'ala rahiban faqala lahu hal li minat taubat faqala lahu la taubata laka fakamala bihi al-mi'ah summa ata 'aliman fasa'alahu faqala lahu man yuhawwilu bainaka wa bainaha walakin idhhab ila qaryati kadza fa fiha qaumun ya'buduna Allah fakun fihim hatta tamuta falamma tawassata at-tariqu adrakahu al-maut fakhtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Kata pengarang, coba kita renungkan dan kita pikirkan. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang pernah membunuh 99 jiwa. Dibunuh dia manusia itu. Manusia yang dibunuhnya itu berjumlah 99. Kan tidak main-main ini. Dosa kita kira ada tak membunuh sampai 99 orang? Kayaknya tidak ada ya. 99 orang yang dibunuh oleh pemuda. Dan ini adalah cerita di zaman Bani Israel. Lalu si pemuda ini datang kepada seorang pendeta, datang kepada seorang rahib. Lalu dia berkata kepada rahib itu, "Wahai pendeta, apabila aku bertaubat, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatku?" Ini pendeta ahli kitab, yang mana dulu Injilnya masih murni di zaman Bani Israel. Tauratnya itu masih murni. Datanglah kepada seorang pendeta. Bertanya kepada pendeta ini, si pemuda ini yang membunuh 99 jiwa tadi, "Wahai pendeta, andai kata aku bertaubat kepada Allah, apakah Allah menerima taubatku?" Ini sering kita mendengar cerita ini kan? Sering kita mendengar ya. Faqala lahu, maka pendeta ini berkata kepada laki-laki itu, "La taubata laka." Bagi engkau tidak ada taubat. Bagi engkau tidak ada ampunan. Allah Ta'ala tidak menerima taubat engkau. Allah Ta'ala tidak menerima istighfar engkau. Allah Ta'ala tidak menerima. Merasa kesal mungkin barangkali, yang tadi orang ingin ayem mendapatkan ketenangan, dia malah memutuskan harapan orang. Fakammala bihi al-mi'atu summa ata'aliman, lalu dibunuh dialah pendeta ini. Lengkap sudah menjadi 100 orang yang dibunuh dia. Summa ata'aliman, setelah dia membunuh lalu dia mendatangi seorang alim di masa itu. Fasa'alahu faqala lahu, lalu dia berkata kepada seorang alim, "Wahai alim, andai kata aku bertaubat kepada Allah, apakah Allah Ta'ala ini menerima taubatku?" Faqala lahu, maka si alim ini berkata, "Kalau engkau memang ingin bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatmu. Tapi dengan catatan, pindahlah engkau daripada tempat ini dan tujulah kepada satu tempat di mana tempat itu mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, akhlak-akhlak mereka masih terjaga. Karena bila mana engkau berada pada tempat ini, bertaubat diterima oleh Allah. Cuman khawatirnya engkau ini tidak bisa taubat, karena lingkungan yang ada pada tempat ini lingkungan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah." Lalu singkat cerita, pergilah si pemuda ini tadi kepada kampung, kepada satu daerah yang disarankan oleh orang alim tadi. Belum sampai kepada satu daerah tersebut yang disarankan oleh orang alim tadi, adrakahul maut, maka mati datang menjemputnya. Mati datang menemui dia. Ajal datang merenggut nyawanya. Fakhtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Berebut malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini kepunyaanku. Kata malaikat azab, ini adalah kepunyaanku, karena dia banyak melakukan maksiat. 100 orang yang dibunuhnya.
Kata malaikat rahmat, ini kepunyaanku, karena dia sudah ada memiliki niat yang baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu singkat cerita, fa'auhallahu ilaihim an qayyisul qaryah allati kharaja ilaiha wal qaryah allati kharaja minha fa ila ayyuhuma kana aqrab fahuwa min ahliha fa'auhallahu ilal qaryati allati yuridu an tuqariba wa ilal qaryati allati yuridu bishibrin fa akhadha malaikatur rahmah wal hadis fi sahihaini naqalahu fil ma'na. Allah Ta'ala lalu memberikan wahyu kepada malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata Allah Ta'ala, wahai para malaikat rahmat dan malaikat azab, ukur. Bagaimana caranya? Ukur. Apa yang perlu diukur? Apakah jauh kiranya dia sudah meninggalkan kampung tersebut untuk menuju kepada kampung yang disarankan oleh orang alim tadi, dan dia adalah untuk bertaubat kepadaku, kata Allah. Bila mana masih dekat kepada kampung di mana tempat dia selalu berbuat maksiat, ambil, itu kepunyaanku, malaikat azab. Tapi bila mana sedikit lagi akan sampai kepada kampung, lebih dekat kepada kampung yang dia tuju, itu adalah kepunyaan engkau, wahai malaikat rahmat. Diukur. Setelah diukur, ternyata 1 jengkal, hampir lebihnya dekat kepada kampung yang dia tuju. Maka singkat cerita, pemuda ini tadi diambil oleh malaikat rahmat. Cerita ini apa yang dapat kita ambil? Cerita ini bahwasanya adalah jangan sampai kita ini berputus asa daripada rahmat Allah. Cerita ini jangan sampai kita menganggap Allah Ta'ala itu tidak memberikan pintu taubatnya kepada kita. Allah Ta'ala tidak memberikan ampunannya kepada kita. Di mana taubat, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Lau adnabtum hatta tabalugha khatayakum ananas sama summa tubtum lataballahu alaikum. Andai kata dosa kita ini jamaah memenuhi bumi sampai ke langit, lalu bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala pasti akan menerima taubat kita. Allah akan menerima taubat kita. Tapi dengan catatan tadi, yang pertama segera bertaubat, yang kedua sembari kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Ta'ala mengampuni kita, bahwa Allah menerima taubat kita, dan tidak ada yang dikehendaki oleh Allah pada diri kita melainkan kebaikan. Jadi udah, dosa yang masa lalu itu kita jadikan sebagai kebaikan untuk kita apa? Oh, bahwa di samping kita melakukan dosa, Allah menjerumuskan kita pada lembah dosa di waktu dulu itu. Allah menginginkan kebaikan pada diri kita apa? Yaitu jangan sampai kita ujub setelah kita menjalankan ibadah ini. Dulu kita pernah berzina, pandang dosa zina itu adalah kebaikan, agar supaya di hari ini kita yang sudah taubat tidak menjadi hamba yang ujub. Oh, dulu aku pernah minum khamar, pandang bahwa minum khamar di masa lalu itu adalah sebagai kebaikan untuk kita di hari ini, supaya tidak terjatuh kita kepada ujub. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 53, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu minar rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku, jangan apabila kalian itu melakukan maksiat atas diri kalian, janganlah merasa berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengampun daripada seluruh dosa. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, luas ya kasih sayang Allah Ta'ala itu sangat besar untuk kita selaku hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apabila kita merasa di dalam diri kita ini berdosa, dua macam yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, wasani ayyasta'zima zanbun fayuqi'uhu fil ya'si wal qunut min rahmatillah wa afwi wa yuaddi ila su'uzzanni bihi ta'ala fahadha madmumun qadihun fil iman
wa syarrun alaihi minadz-dzanbil musta'zam. Yang kedua, mengenai orang yang berdosa ini, yang kedua, bila mana orang ini merasakan bahwa dia adalah melakukan dosa besar, lalu dia putus asa daripada rahmat Allah dan dia putus asa daripada ampunan Allah, lalu dia berburuk sangka kepada Allah, Allah tak akan mau mengampuni aku lagi, Allah ni tak sayang kepada aku, Allah hanya sayang kepada si anu aja, Allah tidak cinta lagi dengan aku. Fahadza mazmumun qadihun fil iman. Ini adalah perasaan yang semacam ini, perasaan yang dicaci, perasaan yang dimaki, yang memadamkan cahaya iman. Kepalang tanggung sampai mati aku berbuat dosa. Nah, ini yang karena dosa aku ini sudah terlalu besar, berzina iya, berjudi iya, segala macam, Allah tak mungkin lagi mengampuni aku. Prasangka itu wa huwa syarrun alaihi minadz-dzanbil musta'zam, kita menyangka bahwa Allah tidak mengampuni kita, itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan kita minum khamar, dibandingkan kita berzina, dibandingkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apa sebabnya? Karena kita menafikan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya Allah, aku tak mungkin lagi taubat. Ya Allah, memang dari mulut, ya Allah, aku ni banyak dosa, tapi Engkau tidak mungkin mengampuni aku, ya Allah. Sembahyang tidak, menyesal ada, cuman tidak sembahyang, bertaubat tidak, segala macamnya. Akhirnya kepalang tanggung, ya Allah, aku bantai aja lah dosa sampai mati, berbuat dosa sampai mati. Maka yang memasukkan dia ke dalam neraka itu sebenarnya adalah bukan dosa judinya, bukan dosa zinahnya, tetapi dosa buruk sangkanya dia kepada Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Dosa buruk sangka kepada Allah, bahwa dia seolah-olah menafikan, mentiadakan sifat Allah yang rahim itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi mengenai masalah orang yang berdosa itu ada dua macam. Silakan merasa bahwa kita banyak dosa, sembari bertaubat dan berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua yang dilarang, bahwa bila mana kita merasa bahwa diri kita berdosa, tapi timbul pada diri kita ini adalah buruk sangka kepada Allah, terputus kita merasa kita putus daripada rahmat Allah, itu akan memadamkan cahaya iman yang ada di dalam kalbu kita, yang ada di dalam hati kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fala yanbaghi lil 'abdi ayasta'zima zanmun isti'zaman yu'adihil iyas wal khunut min rahmatillahi ta'ala afwi bal alaihi ayyatuba ilallah wa yuhsina zannahum billahi ta'ala wa ya'lamu hakiman fi iqahihi ala dhanbi. Tidak sepatutnya bagi seorang hamba bila mana dia melakukan maksiat, bila mana dia merasa bahwa dirinya berdosa, lalu berputus asa daripada rahmat Allah, berputus asa daripada maafnya Allah, maka itu tidak sepatutnya kita tumbuhkan di dalam hati kita. Tetapi bagaimana? Hendaklah kita bertaubat dan baik sangka kita kepada Allah, dan Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala maha bijaksana, dan Allah Ta'ala di setiap kali kita dijatuhkan pada berbuat dosa, di setiap kali kita terjerembab pada kemaksiatan, pasti rahmat Allah Ta'ala itu menunggu kita untuk kita bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut An-nas fil khawfi war raja' ala salasati aqsamin. Mengenai masalah taubat dan tidak taubat ini ada dua penyebabnya. Apabila dia didominasi oleh khauf, takut. Yang kedua ada lagi yang didominasi oleh raja. Insyaallah minggu akan datang akan kita jelaskan mengenai tentang khauf dan raja. Khauf artinya takut, raja itu adalah harapan. Orang yang menaruh harapan bahwa Allah Ta'ala sayang, taubat tidak, salah juga. Orang yang terlalu takut sehingga merasa bahwa dia tidak berhak mendapatkan rahmat Allah, salah juga. Maka kedua-duanya ini harus kita perhatikan, harus kita seimbangi di dalam diri kita. Jangan satu saja yang mendominasi pada diri kita, salah. Khauf terlalu bahaya,
raja terlalu bahaya di dalam diri kita. Maka akan kita lanjut mengenai tentang khauf dan raja pada diri manusia itu, dan manusia memiliki 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan bidayah, yang kedua tingkatan wasat pertengahan, yang kedua wasat, yang ketiga adalah tingkatan nihayah, yaitu adalah tingkatan yang paling tertinggi. InsyaAllah minggu akan datang semoga kita dapat mengikut kembali pengajian Al-Hikam kita, dan kita dapat mengamalkan apa yang kita ketahui, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba yang berburuk sangka kepada Allah, yang tidak memutuskan diri daripada rahmat Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, wallahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.